Setelah menolak seorang warga negara Indonesia untuk mendaftar sebagai calon gubernur Sumatera Utara, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kembali menyampaikan atau melemparkan statement yang banyak menimbulkan ilfil atau perasaan yang kurang nyaman bagi telinga kita, hati kita, atau nalar sehat kita. Pasalnya, Jokowi ya, diharapkan bisa bertemu bersilaturahmi dengan Megawati di momen Idul Fitri, tetapi ternyata harus ada syarat yang harus dilalui oleh seorang Presiden Republik Indonesia, yaitu harus dipelonco terlebih dahulu, bukan partai politik. Ya, teman-teman, kita akan bahas terkait sebuah topik ya. Jokowi, Presiden Republik Indonesia, ya, yang sudah memberikan hidupnya bagi Indonesia ini, ya, dipelonco oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Sebelum kita bahas itu, teman-teman, kita akan baca sebuah buku. Buku ini adalah salah satu buku yang menurut saya banyak mempengaruhi atau memengaruhi perspektif dalam menjalani hidup, ya, yaitu meraih yang terbaik. Saya tidak tahu apakah buku ini masih terbit, tapi ini menurut saya salah satu buku yang saya sukai, saya gemari, yang ditulis oleh Frank Tibolt, ya, meraih yang terbaik. Di dalam buku ini ada sebuah kisah yang menarik, yaitu tentang sebuah biola tua yang dilelang pada suatu musim lelang tertentu, dan waktu itu juru lelang kemudian mulai menawarkan ya, sebuah biola tua. Kemudian mulailah harga dibuka, ada yang mulai $1, ya, kemudian $2, kemudian $3, dan juru lelang mengatakan, karena setelah itu hening, apakah harganya hanya $3? Ya, maka sejurus dengan itu tiba-tiba ada seorang pria yang bergerak dari bangku belakang dan kemudian maju, mengambil biola tua itu dan mulai menyetel biola itu sedemikian rupa, dan kemudian mulai memainkan ya biola itu sehingga menimbulkan suara yang sangat indah dan mengesankan, amazing, marvelous, fantastic. Dan setelah itu, ya, sang seniman musik itu mulai berkata, baik, siapa yang ingin menawar biola ini? Maka sudah mulai ada yang mengatakan $1.000, $2.000, $3.000. Pertanyaan bagi kita adalah, apa yang membuat biola tua yang semula itu hanya $1, $2, $3, kemudian setelah dimainkan, dia menjadi $1.000, $2.000, $3.000, dan seterusnya? Jawabannya sederhana, adalah sentuhan sang maestro. Ya, sentuhan sang maestro. Kalau teman-teman ingin belajar tentang sentuhan maestro, ada konten yang kita buat di channel Bukan Ahli Filsafat, dan kita bahas tentang filsafat maestro, ya. Nah, baik teman-teman. Kembali kepada persoalan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pelonco Presiden Republik Indonesia. Ya, pasalnya ya, harapannya momentum lebaran ini adalah momentum silaturahmi, saling memaafkan, dan sebagainya. Sehingga kemudian banyak rakyat kita, masyarakat banyak berharap antara dua pemimpin besar Indonesia ini, Pak Jokowi dan Bu Megawati, bisa kembali bersatu untuk membangun Indonesia pasca pemilu ini. Sekalipun pernah PDIP mengeluarkan statement bahwa Bu Mega baru bisa berkomunikasi dengan Pak Jokowi kalau Pak Ganjar dan Pak Mahfud menang dalam kontestasi itu, ya. Nah, itu yang kemudian menjadi sebuah persoalan bahwa PDIP memasang sebuah syarat yang sulit untuk kemudian kita katakan itu akan memudahkan semua pihak dalam membangun relasi atau komunikasi kembali untuk kebaikan bersama. Dan kali ini ketika wartawan atau publik menginginkan pertemuan itu dijawab oleh PDIP,
melalui juru bicara Pak Hasto yang mengatakan bahwa tidak ada momen open house ya, tetapi yang ada adalah orang-orang dekat Bu Mega yang punya komitmen pada bangsa Indonesia dan bukan komitmen pada keluarga. Ya, saya kira ini sebuah sindiran lagi untuk Pak Jokowi. Dan satu hal yang paling menurut saya agak sedikit kurang nyaman, yaitu adalah mempelonco Presiden Republik Indonesia dengan mengatakan harus melalui ya anak ranting ya yang merupakan benteng terdepan. Itu pun kalau disetujui anak ranting. Saya jadi berpikir siapa yang sudah kehilangan nalar sehat atau pikiran sehat ya. Bagaimana mungkin, bagaimana bisa ya seorang Presiden Republik Indonesia, presiden negara yang dihormati oleh negara-negara lain, kemudian direndahkan, dilecehkan sedemikian rupa ya. Saya kira kalau misalkan kalau bicara tentang open house ya memang harus dimulai dengan open heart. Ya membuka hati, bukan hanya membuka pintu rumah tetapi open heart, pintu hati. Ya, seandainya pun belum siap untuk menerima itu, saya kira tidak perlu harus ditambahi dengan embel-embel yang saya kira itu mulai mencerminkan tentang kualitas Partai Demokrasi Indonesia yang mulai kehilangan sentuhan sang maestro, ya, sentuhan kenegarawanan, sentuhan kebesaran, sentuhan ya profesionalitas, ya, sentuhan akal sehat dan sebagainya. Dan ini jangan sampai kemudian mengubah sebuah sign quote partai yang begitu besar, yang sangat bernilai, kemudian kehilangan harga, kehilangan nilai dari nilai jutaan dolar, ya, miliaran dolar menjadi hanya ya $1, $2 dalam bahasa perumpamaan. Jadi di titik ini saya kira komunikasi politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kehilangan sang maestro. Kehilangan sang maestro yang sebenarnya adalah Bapak Insinyur Soekarno yang mampu membangun, membakar semangat ya bangsa Indonesia ini untuk hadir membangun Indonesia. Ya, karena itu pekerjaan besar rumah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah menghadirkan kembali sang maestro di tubuh PDIP sehingga PDIP akan kembali sehat menjadi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, salah satu partai pilar pembangunan bangsa yang masih sangat kita harapkan eksistensinya di dalam mengisi dan membangun bangsa dan negara ini. Mari kembalikan roh sentuhan sang maestro, bukan partai politik.